Mahkamah Agung memotong hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menjadi 5 tahun penjara dari awalnya 9 tahun. 7 Maret 2022, Mahkamah Agung memutuskan untuk mengurangi hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dari 9 tahun penjara menjadi hanya 5 tahun penjara, serta pengurangan pencabutan hak politik dari 3 tahun menjadi 2 tahun. Dalam pertimbangannya, MA menilai Edi Prabowo sudah bekerja dengan baik dan telah memberikan harapan yang besar bagi para nelayan selama menjabat sebagai menteri. Lantas, bagaimana kronologi naik turunnya vonis hukuman koruptor satu ini, serta siapa saja di balik berkurangnya hukuman Edi? Selamat datang di MD Universe. Mari kita bahas satu persatu. Edi Prabowo saat masih menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan mengingatkan kepada seluruh pegawainya agar tidak korupsi pada acara Hari Anti Korupsi Sedunia pada tahun 2019. Namun, 1 tahun pasca peringatan Hari Korupsi Sedunia itu, Edi Prabowo justru ditangkap oleh KPK akibat kasus ekspor benih lobster pada 25 November 2020. Ekspor benih lobster adalah aktivitas terlarang di era Menteri Susi Pujiastuti. Namun, aturan itu dicabut oleh Edi kala ia menduduki kursi menteri. Dengan dalih kesejahteraan rakyat khususnya nelayan, Edi membuka keran ekspor benih lobster, dan di balik itu, tangan-tangan jahat mulai menebar jaring-jaring kotor. Bau busuk mulai tercium saat penerbitan peraturan menteri ini yang tidak transparan dan revisinya tidak melibatkan masyarakat bahari sebagai pemangku kepentingan. Penetapan 31 perusahaan yang mendapatkan izin ekspor juga terafiliasi dengan partai politik serta memiliki kedekatan pribadi dengan Edi Prabowo. Dalam perkara ini, Edi terbukti menerima suap senilai 77.000 US dollar atau setara dengan 25 miliar dari pengusaha terkait ekspor benih lobster. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita 1 unit villa mewah dan tanah seluas 2 hektar milik mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo di Sukabumi, Jawa Barat. Uang suap itu digunakan untuk renovasi rumah, pembelian tanah, serta sewa apartemen. Edi dan istrinya juga membeli barang-barang mewah menggunakan uang suap. Aliran uang suap juga mengalir ke beberapa perempuan, seperti atlet pencaksilat Uzbekistan bernama Munisa Robimova, pedangdut Betty Elisa, serta 2 sekretaris pribadi wanita Edi, yaitu Anggi Tesalonika dan Putri Elok Sekarsari. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo divonis 5 tahun penjara karena terbukti bersalah dalam kasus suap benih lobster. Pada 29 Juni 2021, Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Edi Prabowo divonis 5 tahun penjara, denda 400 juta, serta pencabutan hak politik selama 3 tahun. Pada 9 Juli 2021, Edi membacakan pledoi atau nota pembelaan. Dalam pledoinya, Edi meminta kepada majelis hakim agar membebaskannya dari seluruh tuntutan. Ia mengklaim tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan, serta menurutnya tuntutan 5 tahun penjara dan denda 400 juta sangat memberatkan. Ia juga menyebut posisinya sebagai tulang punggung keluarga dan memiliki istri solehah serta 3 orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah. 15 Juli 2021, Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis yang sama dengan tuntutan, yaitu 5 tahun penjara, denda 400 juta, serta pencabutan hak politik selama 2 tahun. Pengadilan Tinggi DKI memperberat vonis Edi dari 5 tahun menjadi 9 tahun penjara. Pada 21 Oktober 2021, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis Edi menjadi 9 tahun penjara, denda 400 juta, serta pencabutan hak politik selama 3 tahun. Merasa keberatan dengan vonis 9 tahun penjara, Edi kemudian melawan dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 17 November 2021. Mahkamah Agung menyunat vonis koruptor Edi Prabowo dari 9 tahun menjadi 5 tahun penjara. Pada 7 Maret 2022, Mahkamah Agung kemudian menjatuhkan pidana kepada Edi Prabowo selama 5 tahun penjara, denda sebesar 400 juta, dan pencabutan hak politik selama 2 tahun. Putusan di tingkat kasasi ini diadili oleh Ketua Majelis bernama Sofyan Sitompul dengan hakim anggota yaitu Gozal Basaleh dan Sininta Yuliansih Sibarani. Dari ketiga hakim tersebut, hanya Sininta lah yang menolak memotong hukuman.
Namun, Senin tak kalah suara dengan 2 hakim lainnya, sehingga MA tetap memotong hukuman bagi Edi Prabowo. Dalam pertimbangannya, MA menilai Edi Prabowo sudah bekerja dengan baik dan telah memberikan harapan besar bagi nelayan selama menjabat sebagai menteri. Pekerjaan yang dinilai baik itu adalah saat Edi menerbitkan peraturan menteri yang mengizinkan kembali ekspor benur. Faktanya terdakwa sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sudah bekerja dengan baik dan telah memberi harapan yang besar kepada masyarakat, khususnya bagi nelayan. Sebenarnya, KPK menghormati setiap putusan peradilan, termasuk putusan kasasi MA terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Namun, pengurangan vonis MA itu membuat KPK turut memberikan respon dan kritik keras kepada MA. KPK menilai putusan majelis hakim itu tidak mempertimbangkan harkat pemberantasan korupsi. Melalui pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, KPK menyinggung soal korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa. Ali menyatakan pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen yang kuat seluruh elemen masyarakat, terlebih komitmen dari penegak hukum. Ia juga menyatakan bahwa korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang harus diberantas dengan cara yang luar biasa. Namun, lucu sekaligus ironi ketika KPK bicara panjang lebar bahwa korupsi adalah musuh bersama, ketika KPK lantang berteriak tentang rasa keadilan ketika mengomentari soal vonis Edi Prabowo yang dipotong oleh Mahkamah Agung. Padahal, vonis 5 tahun Edi saat ini adalah sama dengan apa yang menjadi tuntutan KPK tahun lalu. Sampai jumpa, salam Universe.